Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi atau soal TKA bidang studi PKN. Untuk di bagian 3 ini kita akan membahas dua jenis soal. Yang pertama, jenis soal benar, salah, dan yang kedua, soal pilihan ganda dengan jawaban satu nomor. Saya Muhammad Syafitra SPD, GR, salah satu guru bidang studi PKN di Kota Makassar akan menjelaskan, membahas dan mengupas dua soal ini dengan mudah dan mudah dipahami. Soal ini adalah soal terkait memahami makna setiap sila. Pada bagian ini adalah soal terkait bagaimana memahami makna sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk bisa mengerjakan soal ini, ada satu hal yang kita harus pahami, bahwa sila pertama ini mengatur terkait bagaimana toleransi antar agama. Bagaimana antar agama yang satu dengan agama yang lain itu bebas melaksanakan agamanya, serta juga setiap warga negara berhak untuk memeluk agama. Selain itu, di sila satu ini juga memiliki makna bahwa seluruh warga negara Indonesia yakin adanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian, kita akan menengok atau melihat pernyataan-pernyataan di bawah ini. Ada 3 pernyataan A, B, dan C. Pada pernyataan pertama itu berbunyi, semua penganut ajaran dan kepercayaan mengembangkan ajaran agama secara bersama-sama. Dalam pernyataan pertama ini, diasumsikan bahwa semua agama itu berhak mengembangkan ajaran agamanya secara bersama-sama. Artinya apa? Bahwa ada kata bersama. Semua agama itu harus satu pintu. Bahwa agama A harus seperti ini, agama B harus seperti ini, agama C harus seperti ini. Maka di sini tidak memunculkan pemahaman terkait makna sila pertama, karena sila pertama ini adalah toleransi. Tidak boleh memaksakan harus sama, karena setiap agama memiliki nilai-nilai, kaidah-kaidah ataupun aturan tersendiri untuk mengatur penganutnya, maupun pelaksanaannya berbeda. Jadi kalau ada kata bersama, berarti ini sudah masuk dalam kategori pernyataan yang salah. Kemudian B, sila tersebut menjadi dasar penerapan toleransi dengan penganut kepercayaan yang sama. Nah, walaupun ada kata toleransi, tapi yang diatur di pernyataan B ini hanya sesama agama. Mungkin si A Muslim, si B Muslim, sama-sama Muslim, hanya saja berbeda aliran. Itu yang dimaksudkan sila atau dimaksudkan poin B ini. Padahal dalam sila pertama itu bukan itu maksudnya. Sila pertama itu bagaimana mengatur antar agama, di mana satu agama yang lain itu tidak boleh mencampuri agama yang lain dalam persoalan ibadah. Jadi di sini opsi B boleh dikatakan salah karena hanya mengatur antar sesama agama. Misalnya Islam hanya mengatur Islam dengan Islam. Nah, ini keliru, ya. Kemudian di C, prinsip itu sila Pancasila menjamin, prinsip sila pertama Pancasila menjamin kebebasan beribadah semua agama dan kepercayaan. Nah, disinilah ada makna sila pertama, ada kata menjamin kebebasan beribadah semua agama. Nah, jadi untuk C ini masuk pada pemahaman atau makna sila pertama karena mengatur terkait atau menjamin terkait kebebasan. Maka jawabannya benar. Ya, jadi soal ini salah benar. Oke, kita akan lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 ini menjelaskan terkait pemerintahan masa Orde Baru. Pada masa itu, pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami berbagai tantangan, seperti pembatasan kebebasan berpendapat,
dominasi partai politik tertentu, serta lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Upaya paling tepat untuk mencegah hal itu terulang adalah, jadi di sini meminta eh, bagaimana hal itu tidak terulang kembali di zaman sekarang. Karena di zaman Orde Baru itu eh, demokrasi Pancasila tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya atau apa yang diinginkan oleh ideologi Pancasila itu. Misalnya adanya kebebasan berpendapat yang dibatasi, kemudian dominasi partai politik hanya satu politik saja yang bisa berkuasa, hingga pada lemahnya pengawasan legislatif, ditekannya legislatif itu oleh eksekutif. Maka agar itu tidak terjadi, apa yang dia harus lakukan? Itu mungkin ya, pemahaman saya seperti itu. Kita lihat A. Menyederhanakan sistem partai politik agar stabilitas politik terjaga. Ini saya kira bukan jawabannya, karena ini mendukung uh, terulangnya lagi Orde Baru ya. Kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk ketertiban. Ini juga mendukung arah ke Orde Baru, karena kalau presiden kalau presiden langsung turun memberikan ketertiban, itu bisa berbahaya, karena dengan powerful kekuasaannya itu bisa membuat kebebasan di masyarakat itu menjadi terbatas. Seharusnya yang benar adalah ketertiban itu diserahkan kepada menteri yang terkait. Jadi opsi B ini mendukung Orde Baru ya, salah. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Ini yang diinginkan. Kenapa Orde Baru runtuh? Karena kebebasan yang dibatasi. Dan runtuhnya Orde Baru itu masyarakat sudah muak ya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, sehingga perlu adanya sebuah reformasi. Salah satu reformasinya adalah adanya keterlibatan atau ikutsertakan masyarakat dalam pengambil kebijakan. Jadi C ini benar ya, tidak mendukung masa Orde Baru atau terulang kembali. Kemudian C, menjaga ketertiban sosial bagi dengan membatasi perbedaan cara pandang. Ini juga mendukung Orde Baru. Jadi tidak ya, karena cara pandang yang dibatasi. Kemudian E, menjamin penyaluran aspirasi rakyat secara terpusat melalui satu partai. Yang juga tidak, karena ini mendukung Orde Baru, karena hanya satu partai saja. Bagaimana partai-partai yang lain? Hanya satu partai yang bisa menyampaikan aspirasi, itu mendukung sekali Orde Baru. Jadi jawaban yang tepat dalam soal ini adalah C, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Kita pindah di slide berikutnya. Nah, sedikit informasi bahwa pemerintah Orde Baru runtuh itu pada bulan Mei tahun 1998 karena kombinasi faktor seperti krisis moneter, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakpuasan publik terhadap pemerintah, hingga pada kebebasan yang ditekan ya dengan adanya peristiwa tragedi Trisakti. Nah, demikianlah pembahasan soal untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat seluruh siswa-siswi di Indonesia yang mengambil PKA, PKN. Semoga dimudahkan nanti dalam mengerjakan soal. Jangan lupa ikuti Pak Guru Fitrah agar bisa mendapatkan soal-soal terbaru hingga pada soal pamungkas sampai pada soal-soal prediksi yang akan muncul di soal TKA pada bulan November. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.